Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kuningan, CGP, Pak Dadi, para peserta aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif, guru SMA Negeri 2 Kuningan yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Izinkan kami memandu acara pada pagi hari ini dalam rangka pembukaan aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif calon guru penggerak. Ibu dan bapak sekalian, ada acara yang akan berjalan pada hari ini. Pada pagi ini adalah satu pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga perkata, yang keempat sambutan Bapak Kepala Sekolah, dan yang terakhir penutup. Kita mulai acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seraya memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak kita sama-sama mengangkat kepala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita dilancarkan dari awal hingga akhir. Dengan demikian, pada Bapak Ahmadi kami mohon untuk memimpin doa pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh teman kita Pak Dadi, mudah-mudahan dari awal sampai akhir berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan ini pembelajaran bagi kita semua, kami khusus bagi kaum muda yang masih semangat untuk mengikuti calon guru penggerak ini. Kita bersama-sama kepada Allah, dan kita senantiasa berdoa. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan wa rahmatan inda wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syafaatil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengabulkan semua doa kita. Terima kasih atas doa-doanya. Baik ibu dan bapak yang kami hormati, acara selanjutnya adalah prakata dari calon guru penggerak. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Dadi Handadi, akan menyampaikan apa yang akan dilaksanakan pada pagi ini. Kepada Pak Dadi Handadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan berkata dalam kegiatan ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Kuningan, yang saya hormati pengelola sekolah SMA Negeri 2 Kuningan, yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 2 Kuningan, alhamdulillah yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan diseminasi ini. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan diseminasi program calon guru penggerak ini dapat terselenggara. Sebelumnya mohon izin, sebelumnya acara diseminasi ini saya agak ragu untuk dilaksanakan di sini, mengingat
kesibukan Bapak Ibu, karena memang di sini diperlukan minimal ada 10 guru yang harus hadir. Tapi alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir sehingga bisa dapat dilaksanakan diseminasi ini. Di mana diseminasi ini merupakan salah satu tugas dalam rangkaian pendidikan calon guru penggerak, di mana ini merupakan modul 1.4 dan ini wajib dilaksanakan. Kemudian kegiatan diseminasi ini bertujuan untuk menyebarkan hasil-hasil pembelajaran dan praktik baik yang diimplementasikan yang telah kami terima materinya sebelumnya di calon guru penggerak. Adapun pendidikan ini akan dilaksanakan selama 7 bulan dan ini adalah bulan ke-3. Bulan ke-3, insya Allah semoga doanya semoga saya dan Ibu Oom, kebetulan calon penggerak di sini ada 2 orang dan 3 sama Bu Betty cuma di interview ya. Itu akan selesai tanggal 23 Desember. Kemudian kami mengucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam kegiatan ini, khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan dan mensupport penuh kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya dan umumnya bagi Bapak Ibu yang walaupun nanti penyampaian materi saya mungkin tidak sempurna, tapi saya akan coba menyampaikan apa yang telah kami terima di program guru penggerak. Akhir kata kami berharap bahwa kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan menjadi inspirasi bagi seluruh peserta yang untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam memajukan pendidikan di tanah air. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas prakatanya. Hadirin yang kami hormati, sampailah kita kepada sambutan tunggal, yang mana sambutan ini akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kuningan. Maka dengan itu, dengan hormat kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak Ibu guru termasuk dalamnya calon guru penggerak, kita bisa menjalankan dan melakukan kegiatan berkaitan dengan rangkaian pendidikan calon guru penggerak. Tentu rasa syukur kita ini adalah wujud bahwa teman-teman calon guru penggerak jangan khawatir bahwa kegiatan-kegiatan apalagi di dalamnya ada keluarga kita dan ataupun peserta dari kita dari kedua, tentu apapun yang namanya peningkatan kapasitas, peningkatan kemampuan, kompetensi tenaga dalam bidang apapun pada dasarnya, dan tentu sekolah sangat beruntung pada titik akhirnya adalah walaupun secara alur ini adalah istilahnya inisiasi dari masing-masing pribadi untuk meningkatkan karir dan lain sebagainya, tapi tentu kami bersyukur menganggap menyimpulkan bahwa pada saat peningkatan kapasitas Bapak Ibu semua ya sekolah turut mendapatkan berkah dari tenaga kita semua, baik seperti Pak Jadi sedang menyelesaikan pendidikan S2 secara profesional, lalu bagian tugas kuliah
pada satu sisi sekolah tidak mampu mensupport secara finansial, ya tentu kebijakan-kebijakan mensupport untuk bisa selesai dan sebagainya. Jadi itu titik akhirnya. Pada posisi teman-teman pada ikut daftar guru penggerak, alhamdulillah sudah ada yang lulus dan sekarang teman kita 2 sedang masuk dalam pendidikan dan yang sisanya menunggu kuota berarti ya, atau menunggu tahapan berikutnya. Ya titik akhirnya adalah demi anak-anak kita semua di dalam memberikan pelayanan dan memberikan lulusan yang terbaik bagi anak-anak kita. Tentu budaya baik inilah kita istilahnya kita pegang, dan kami yakin kami memberikan testimoni budaya baik di SMA 2 sedinamika beda pendapatnya dalam diskusi, dalam membahas berbagai program, berbagai kegiatan. Pada titik akhirnya adalah untuk mencari kesempurnaan kegiatan yang ada di internal kita. Dan kami berikan testimoni, alhamdulillah di kita tidak ada potensi budaya jelek, nyaritakeun kelemahan kita ke pihak luar, nyaritakeun kelemahan kita ke pihak-pihak tertentu, itu tentu belum sampai ataupun mudah-mudahan tidak terjadi hal yang demikian. Cukup apapun beda pendapat ataupun apa kita bingkai perbedaan pendapat, konsep dan sebagainya adalah dalam rangka menyempurnakan standar kegiatan yang kita miliki untuk mewariskan kepada estafet kepada teman-teman yang terus sedang melakukan apa istilahnya mendapatkan kesempatan bergerak. Karena apapun alasannya, selaku PNS, selaku ASN, selaku pegawai akan dibatasi oleh masa pensiun, sehingga bagi teman-teman senior dan sebagainya tidak merasa khawatir dengan estafet generasi yang dilakukan di SMA 2. Maka terima kasih teman-teman, setiap program pemerintah direspon, alhamdulillah guru penggerak terus meningkat. Bagi bapak ibu yang tidak sempat ataupun belum kalkulasi bagi ngirimnya atau dan sebagainya, tentu jadi tidak jadi permasalahan. Teman-teman guru penggerak pada dasarnya mensupport. Jangan khawatir ada perasaan kok yang hadirnya sedikit, tidak ada katakanlah memboikot dan sebagainya. Jadi semata-mata karena memang ada tugas-tugas yang lain, karena apapun KBM lebih utama dan sebagainya, sehingga kegiatan ini pun berjalan. Sehingga pada saat ada konsultasi mau melaksanakan kegiatan di luar, kenapa di luar gitu, kita punya fasilitas dan sebagainya yang bisa kita lakukan. Maka tentu kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini dijadikan standar kegiatan, kemudian untuk terus diperbaiki untuk kita semua. Teman-teman guru penggerak, memang program ini kadang-kadang terputus mekanismenya antara KCD kemudian sekolah, karena balai besar itu langsung kesannya dengan pemerintah daerah. Padahal di pemerintah daerah katakanlah kabupaten, SD, SMP, SMA, sedangkan satu sisi SMA adalah milik provinsi, sehingga kesannya di pemerintah daerah kok provinsi atau KCD tidak ada ininya, ya tidak ada gregetnya. Dan tersangka sampai hari ini pun yang namanya kepala sekolah belum pernah katakanlah mendapatkan sosialisasi, mendapatkan ruang diskusi di
pembinaan KTD untuk kepala sekolah seluruh kepala sekolah SLB, SMK, SMA, dan belum pernah ada sesi tersendiri misalnya berkaitan dengan guru penggerak dan sebagainya, sehingga alurnya memang balai besar itu langsung Pemda kepada peserta ataupun kepada guru yang berada di daerah masing-masing, sehingga justru kalau berkaitan dengan guru penggerak kita lebih instan komunikasinya dengan GTK, distrik kabupaten dalam hal ini. Maka sekali lagi banyak keluhan posisi berkaitan dengan kantor dinas beres dulu, karena secara wilayah kedaerahan itu hanya perpanjangan dari dinas pendidikan provinsi Jawa Barat. Jadi secara alur komunikasi. Namun demikian kita pastikan dalam hal tertentu yang ada irisannya, yang ada koordinasinya dengan kantor dinas, pasti ada alur untuk melakukan konsultasi dan koordinasi yang saya lakukan. Nah itu hal-hal yang bisa sampaikan berkaitan dengan program ini. Maka untuk kegiatan kali ini atas nama sekolah, teman-teman mengucapkan selamat dan bisa terus menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini. Kepada yang belum masuk kota pendidikan, bersabar dan jangan putus asa, terus kita lakukan, karena apapun alasannya berkaitan dengan merespon program pemerintah, kita tidak bisa menghindar dari zona itu. Selama ada kesempatan, ada ruang yang bisa ikuti, maka kami atas nama sekolah mensupport kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Tentu dari tindak lanjut dari ini dengan kondisi pemerintah yang belum bisa menjalani ataupun berkaitan dengan keterbatasan anggaran yang harus sebagainya, tentu pada dasarnya jangan sampai dijadikan hambatan untuk kita semua. Apapun alasannya, inilah pilihan kita, dan kami yakin yang namanya kesejahteraan sudah ada zona-zona yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk kita melaksanakan kegiatan dengan positif thinking, budaya baiknya, jangan terkontaminasi dengan kalkulasi kegiatan naon tidak ada untung dan sebagainya. Padahal kita hadir di sekolah, apa sih yang bisa dilakukan budaya baik kita untuk sekolah, untuk anak didik kita semua. Karena kita berangkat dari rumah ya untuk apa yang bisa kita lakukan untuk sekali lagi untuk sekolah dan anak didik kita. Hal-hal yang baik insya Allah ada yang mencatat dan mengkalkulasinya. Ustaz. Terima kasih, itu saja sebagai harapan dari sekolah, walaupun santai ya supaya terrekam hormati formalnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan tentang budaya positif sebagai pemenuhan tugas dari modul 1.4 dalam diseminasi budaya positif di Sekolah SMA Negeri 2 Kuningan.
yang akan disampaikan oleh salah satu CGP kami, Pak Dadi Hardadi. Maka dengan demikian kami persilakan waktu dan tempat seluas-luasnya kepada Pak Dadi Hardadi untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Terima kasih kepada Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memulai kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin saya menyampaikan di sini. Sebelum saya menyampaikan terkait dengan diseminasi modul 1.4 budaya positif, sebelumnya saya izin untuk berbicara di sini dalam posisi saya tidak untuk menggurui. Kebetulan saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak sehingga saya mendapatkan beberapa materi terkait dengan budaya positif. Semoga ini akan menjadi sumber salah satu sumber dalam penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Kuningan. Sebelum kita membahas terkait dengan budaya positif, alangkah baiknya kita membahas terkait dengan tujuan pendidikan terlebih dahulu, karena nanti pada dasarnya, pada akhirnya adalah pencapaian dari tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan ini hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa menurut Ki Hajar Dewantara ada dua kodrat yang dimiliki oleh anak. Yang pertama itu adalah kodrat alam, yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu artinya pendidikan itu harus selalu mengikuti harus dilaksanakan berdasarkan kodrat alamnya. Kodrat alam itu adalah potensi, kekuatan, kemudian kelebihan yang dimiliki oleh anak hidup tersebut, gitu. Sesuai dengan tempat tinggalnya, sesuai dengan lokasinya dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman itu terkait dengan di mana anak-anak tersebut itu berada pada zamannya. Sekarang untuk masa SMA itu termasuk Gen Z, di mana Gen Z itu syarat dengan perkembangan teknologi, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan di sini, pendidikan yang dilaksanakan pada saat ini harusnya mengikuti perkembangan zaman, gitu. Sehingga nanti anak tersebut akan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, selanjutnya adalah konsep utamanya budaya positif. Nah, ini adalah materi yang kita sampaikan, akan kita sampaikan, diseminasikan. Di sini saya hanya menyampaikan saja. Kalau misalkan terkait dengan implementasi, mungkin ada beberapa yang sudah dilaksanakan, tetapi banyak hal yang belum dilaksanakan. Tapi ini adalah ilmu yang saya dapatkan di dalam program pendidikan guru penggerak. Nah, konsep utama budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah restitusi, posisi kontrol guru. Nah, restitusi ini materinya sama dengan program guru penggerak Jawa Barat. Kemudian keyakinan kelas, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi itu adalah 6 materi yang akan disampaikan pada hari ini. Budaya positif itu apa sih? Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi di sini adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi pada dasarnya ujungnya adalah selalu berorientasi pada kebutuhan murid itu sendiri sesuai dengan tujuan dari pendidikan. Nah, yang pertama adalah
perubahan paradigma belajar. Di sini dikatakan bahwa dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini dikatakan bahwa membangun budaya positif itu menyediakan lingkungan yang positif, aman, ya. Jadi harus anak itu memang menurut paradigma di sini, belajar di sini bahwa anak harus merasa nyaman, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa tidak nyaman, tidak enak, bullying, tidak ada seperti itu. Makanya sekarang juga kan sekolah itu digaungkan terkait dengan sekolah ramah anak, karena memang tujuannya adalah agar tercipta budaya positif itu sendiri. Kemudian nanti disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ada 5 kontrol guru yang ada 5 jenis kontrol guru, nanti akan dijelaskan kemudian. Sebentar. Sebentar Bapak Ibu, ketutup. Selanjutnya adalah terkait dengan paradigma yang tadi dikatakan. Ini ada sebuah ada sebuah permainan. Dikatakan bahwa gini, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Jadi nanti kita disuruh mengepalkan salah satu tangan, kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi di dalamnya ada sesuatu yang berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan kita adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, kalau misalkan kita lihat analogi di sini bahwa ketika kita mengepal kepalan tangan sekuat tenaga, siapapun itu, apapun itu, kalau misalkan kita menganggap bahwa ada sesuatu yang penting di sini, ada sesuatu yang sangat berharga bagi kita di dalamnya, walaupun orang lain meminta kita, memaksa kita untuk membuka kepalan tangan kita, maka kemungkinan besar tidak akan dibuka, karena memang itu adalah segala sesuatu yang berharga buat kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah segala sesuatu itu selalu dikontrol oleh diri kita sendiri. Jadi apapun itu, kalau misalkan sesuai berharga itu ya di tangan kita sendiri gitu. Jadi tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Jadi kita harus jadi intinya memang kita yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, tidak bisa orang lain. Oke, di dalam perubahan paradigma itu ada yang namanya teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Nah, ada 4
ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi dengan seperti ini seolah-olah guru itu bisa mengontrol murid, memaksa murid melakukan segala sesuatu. Kalau misalkan ini ada 2 orang siswa yang dua orang siswa yang berkelahi, kemudian kita pisahkan. Kita memaksa anak tersebut, kita bisa meminta anak tersebut, udah selesai, jangan berkelahi lagi, silahkan saling minta maaf. Mungkin minta maaf itu akan dilakukan oleh siswa tersebut seolah-olah kita bisa mengontrol murid. Padahal dalam hatinya itu masih ada rasa kesal, jadi permasalahan tersebut sebetulnya belum selesai. Hanya luarnya saja seolah-olah dikontrol oleh kita gitu. Yang kedua itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi itu hanya sebuah ilusi. Contohnya adalah kalau misalkan kita bicara ke anak kita, misalkan kalau misalkan kamu rajin belajar pasti kamu akan sukses gitu. Nah itu sebetulnya penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu belum tentu efektif dan belum tentu juga bermanfaat gitu. Karena kadang-kadang itu hanya sebatas diterima lewat telinga kiri kemudian keluar dari telinga kanan. Kemudian juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi seolah-olah kita punya kewenangan untuk memaksa siswa, padahal setiap diri manusia, setiap diri orang itu memiliki haknya mengontrol untuk dirinya sendiri. Disiplin positif. Apa makna dari disiplin? Bapak Ibu ada yang tahu terkait dengan disiplin apa sih sebetulnya? Sesuatu yang teratur, terus hubungan dengan peraturan barangkali ya, terus konsisten. Nah ternyata mungkin ada pergeseran atau apa gitu, tapi yang jelas ternyata makna disiplin saya juga baru tahu ternyata tidak seperti itu. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang-orang lain. Jadi, itu adalah hubungannya dengan motivasi pribadi, motivasi intrinsik. Jadi, kemampuan memerintah diri sendiri. Gitu. Jadi, bukan karena paksaan dari orang lain. Kemudian juga memilih tindakan yang kita acu juga terhadap nilai-nilai yang kita hargai. Bukan nilai-nilai yang dipaksakan terhadap diri kita. Nah, nilai yang kita hargai itu adalah nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai dalam profil belajar Pancasila. Nah, kemudian juga yang ketiga itu terkait kebutuhan dasar manusia. Kadang-kadang kita sebagai guru saya pribadi tidak terlalu memperhatikan hal ini. Karena memang ini adalah sesuatu hal yang baru bagi saya yang baru saya terima. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah survival. Survival itu adalah kebutuhan untuk ini hubungannya dengan sandang pangan papan itu sudah biasa barangkali, tidak perlu dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah cinta kasih atau diterima. Contohnya apa? Jadi siswa itu mempunyai kebutuhan dasar berupa cinta kasih atau diterima. Jadi maksudnya apa? Misalkan kalau misalkan dia seorang anak kemudian masuk ke dalam suatu kelompok, nah itu adalah satu kelompok, kemudian di kelompok itu tidak diasingkan, diterima, itu adalah salah satu kebutuhannya. Kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan itu artinya setiap anak itu perlu memperoleh kesenangan dalam pembelajarannya. Jadi kalau misalkan anak itu sudah merasa senang, otomatis pembelajaran juga akan diterima dengan baik gitu. Rasa senang itu biasanya tidak didasari dengan rasa yang was-was, rasa yang merasa tidak aman gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan itu bukan berarti bebas yang sebebas-bebasnya. Tapi artinya kebebasan ini dalam hal ini kalau dalam pendidikan di guru penggerak itu hubungannya dengan pendidikan berdiferensiasi. Nanti akan jadi si anak itu diberi kebebasan untuk belajar sesuai dengan apa yang dia
miliki potensi yang dia milikinya juga. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Jadi penguasaan itu artinya kalau misalkan setiap manusia, setiap anak itu diberi punya keinginan untuk menguasai dirinya sendiri tanpa dipengaruhi orang lain gitu. Nah, ini adalah salah satu kasus Ibu Irma, guru kelas 6 di SD N020 Sepaku, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Raka. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Raka yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Irma, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Raka melakukan hal itu? Ya, ada yang lapar. Nah, jadi memang konteksnya kalau misalkan dalam di budaya positif itu, konteks penerapan disiplin positif itu, jadi Ibu Irma sebaiknya mencari tahu alasan Raka melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Raka. Jadi tidak menjudge tiba-tiba langsung udah kamu nakal, anak ini nakal dan seterusnya tanpa tahu alasannya. Karena setiap tindakan anak itu selalu ada alasannya, yaitu alasannya selalu dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar anak tersebut yang tadi, yang 5 itu. Nah, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu adalah Raka lapar, betul tadi kata Pak Ahmadi. Raka lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Mungkin juga kan tidak dibawakan bekal makan siang. Mungkin karena memang dari keluarga yang mohon maaf kurang mampu, jadi tidak ada untuk membeli makannya, gitu, sehingga ya karena memang lapar ya minta ke orang lain, walaupun dengan cara seperti itu. Yang kedua, teman Raka jadi perhatian Raka. Jadi ini maksudnya ke kebutuhan yang love and belonging. Jadi maksudnya butuh perhatian dari orang lain, gitu. Kalau bahasa anak-anak sekarang sih caper namanya, cari perhatian. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Maka ini juga termasuk pemenuhan kebutuhan dari dirinya, yaitu penguasaan atau power, gitu. Yang keempat, Raka merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu mendapatkan bekal yang sama. Ini maksudnya ke freedom atau kebebasan. Yang kelima, Raka hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Ini fun, kesenangan. Jadi memang setiap tindakan anak itu selalu berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Ini adalah 5 kemungkinan alasan Raka melakukan itu. Kemudian ini buat apa sih? Ini akan menjadi dasar kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena kalau misalkan Raka lapar, ternyata misalkan sebetulnya ada alasan Raka itu karena iseng aja, tapi kita beri makan juga percuma, gitu. Karena memang kebutuhannya motivasi melakukan hidupnya itu bukan karena lapar, gitu, tapi karena memang iseng aja. Jadi perlakuan nanti ke depannya itu penyelesaian masalahnya itu berdasarkan dari motivasi dari anak tersebut, gitu. Nah, di sini yang keempat itu semuanya ada 6 Bapak Ibu. Yang keempat itu adalah motivasi perilaku manusia. Selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada tiga poin. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia itu melakukan sesuatu tuh yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk ke dalam motivasi eksternal. Nah, pertanyaan seperti apa? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah pertanyaan yang ada pada diri kita untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, gitu. Jadi kalau misalkan saya tidak melakukan diseminasi ini, maka nanti pendidikan guru penggerak saya tidak akan lulus, gitu. Nah, itu tipe dari motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, motivasi eksternal juga. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Termasuk juga, berarti kalau misalkan masalah diseminasi juga, kalau saya melakukan ini diseminasi, maka pekerjaan saya selesai. Kalau pekerjaan saya selesai, otomatis nanti pendidikan guru penggerak juga akan selesai dengan posisi lulus, gitu. Nah, yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk
motivasi internal, dan inilah merupakan tujuan dari disiplin positif. Kalau posisi saya sekarang, kalau misalkan motivasinya adalah poin ketiga, menghargai diri sendiri, artinya gini, kalau misalkan saya melakukan diseminasi ini, ada beberapa hal yang saya dapatkan terkait dengan peningkatan kompetensi saya pribadi. Yang pertama, kelemahan saya adalah berbicara di depan, gitu. Public speaking saya jelek, gak pernah, malahan ini adalah berbicara di depan untuk yang kedua kalinya. Jadi kemarin yang pertama, ini yang kedua, dan ini adalah merupakan bagian dari latihan bagi saya untuk menyampaikan, untuk berbicara di depan, gitu. Yang kedua, saya juga dengan melakukan diseminasi ini, saya juga bisa mendapatkan ilmu yang saya dapatkan dan bisa didiseminasikan, bisa saya sampaikan. Artinya dengan saya berbicara seperti ini pun akan menjadi motivasi saya untuk mengimplementasikan terhadap nanti siswa ke depan, gitu. Nah, di sini ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Bapak Ibu, ada yang tahu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Hukuman dan konsekuensi, kadang-kadang kita anggap sama itu, ternyata saya juga baru tahu bahwa itu berbeda, gitu. Hukuman, treatment, konsekuensi itu dampak, gitu. Nah, tapi yang saya dapatkan ternyata bahwa hukuman dan konsekuensi itu adalah hal yang mirip tetapi berbeda. Hukuman itu adalah segala tindakan yang diberikan tapi secara spontan, gitu. Secara spontan diberikan karena melakukan suatu kesalahan. Terus perbedaan konsekuensi apa? Konsekuensi itu adalah sanksi yang diberikan kepada anak apabila kepada anak berdasarkan kesepakatan yang telah kita buat sebelumnya, gitu. Jadi misalkan kita buat kesepakatan misalkan di sekolah, kalau misalkan siswa kesiangan, maka ya, kalau misalkan si siswa kesiangan ke sekolah, datang ke sekolah, maka nanti dipersilakan untuk masuk ke kelas sesuai dengan kesepakatan. Misalkan dipersilakan masuk ke kelas, kemudian ketika jam istirahat diberikan suatu pekerjaan tambahan seperti itu. Jadi sesuai dengan kesepakatan awal dulu, ya. Tapi kalau hukuman ya langsung aja. Kalau misalkan tiba-tiba ada anak kesiangan, lagi ada anak kesiangan, kemudian pengennya hukumannya adalah ini, misalkan disuruh berdiri di lapangan, gitu, atau push up. Nah, itu termasuknya adalah hukuman, bukan konsekuensi. Nah, di sini ada satu kasus, misalkan gini, IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku di pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno, jadi gurunya sekarang berbeda, yaitu selanjutnya mungkin di jenjang selanjutnya, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi IPA-nya disuruh ke depan, kemudian biarin aja teman-temannya menertawakan. Pak Seno tidak memperhatikan psikologi dari si IPA tersebut, gitu. Nah, ada dua pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kemudian mengapa? Setuju tidak, Bapak Ibu? Tidak. Kenapa tidak setuju? Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi
tadi menurut Bu Rina bahwa tidak setuju karena memang mengganggu psikologisnya, justru itu akan membalikan keinginan untuk belajar matematika ya awalnya. Mungkin akan menjadi tambah tidak suka lagi ke matematika. Yang kedua, menurut Anda tindakan Mas Seno terhadap apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Tadi udah jelas hukuman ya Bapak Ibu gitu. Karena memang ini adalah tindakan yang secara spontan, kemudian tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang misalkan itu merupakan kesalahan ya, kesalahan yang dibuat oleh IPA. Oke, jadi ini hukuman dan konsekuensi itu, hukuman itu termasuknya ke dalam identitas gagal. Kemudian disiplin itu yang terdiri dari disiplin dibagi dua, konsekuensi dan restitusi. Itu termasuk ke dalam identitas sukses. Nah, kalau dalam hukuman, bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau tadi kan posisi IFA, maka itu menyakitkan hati IFA itu sendiri karena ditertawakan oleh teman-temannya. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Restitusi ada restitusi merupakan pilihan. Jadi nanti itu adalah cara penyelesaian yang paling baik. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, karena memang sesuai konsekuensinya. Kemudian restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi ini menguatkan. Jadi menurut teori ini bahwa restitusi itu adalah yang paling baik. Kemudian untuk restitusi definisinya nanti akan disampaikan di akhir. Kemudian hukuman korban mendapat keadilan, seolah mendapat keadilan. Kemudian konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian restitusi korban mendapatkan ganti. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah hukuman itu adalah murid akan tersakiti, seperti yang tadi dikatakan bahwa seperti kasus IPA. Kemudian murid dibuat tidak nyaman karena memang ya segala sesuatu yang namanya konsekuensi itu sesuatu hal yang tidak nyaman. Kemudian yang terakhirnya adalah untuk restitusi adalah murid atau anak mendapatkan penguatan. Penguatan seperti apa nanti dijelaskan di segitiga restitusi. Kemudian perilaku pasif agresi meningkat di hukuman. Kemudian konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusinya adalah masalahnya terpecahkan. Jadi kalau konsekuensi masalahnya terpecahkan sebetulnya, hanya saja itu hanya bertahan dalam waktu pendek. Sedangkan untuk restitusi itu masalahnya terpecahkan sampai dengan selesai. Selanjutnya adalah hukuman lagi, bahwa sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi di sini memang diarahkan ya, karena hukuman ujung-ujungnya adalah membuat anak merasa takut di dalam sekolah. Kemudian konsekuensinya adalah memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Yang kalau restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau misalkan di konsekuensi ya tetap saja bahwa guru dalam hal ini kalau kegiatan sekolah Wakasek itu tetap harus memonitoring apakah aturan yang telah dibuat, kesepakatan yang telah dibuat itu sudah dilaksanakan konsekuensinya atau belum gitu. Apakah masih sesuai, apakah terjadi pelanggaran terhadap penegakan dan konsekuensi tersebut gitu. Selanjutnya adalah berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, itu adalah hukuman. Kemudian disiplin kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pemecahan dalam jangka panjang. Jadi memang tujuan akhirnya ya anak belajar berdasarkan pengalaman dari kejadian tersebut gitu. Kemudian kalau hukuman peraturannya adalah kamu harus, berarti mau nggak mau, suka tidak suka ya berarti tetap harus dilaksanakan. Tapi kalau misalkan konsekuensi, kalimat yang diutarakan itu adalah apa peraturannya, dikembalikan lagi biar nanti disebutkan oleh anak, kemudian harus dilaksanakan gitu. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih gitu. Jadi memang agak lunak di sini, tapi tetap saja bahwa itu selalu didasarkan pada konsekuensi yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian restitusi, apa yang kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Jadi anak itu diberi kesempatan untuk memperbaiki masalahnya. Jadi solusinya itu muncul dari dirinya sendiri, itu bukan atas perintah orang lain. Pada akhirnya adalah murid akan membenci peraturan kalau dalam segi hukuman,
Kalau konsekuensi, murid menghormati apa itu? Peraturan. Kemudian kalau restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi alangkah baiknya menurut pembelajaran yang saya terima di sana, memang paling baik itu adalah restitusi. Cuman restitusi pada dasarnya ini adalah sesuatu hal yang baru, jadi kita akan mungkin pada awalnya akan kesulitan untuk melakukan restitusi, tapi yang paling baik sementara untuk hal saat ini adalah konsekuensi. Jadi segala sesuatu itu akan didasarkan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Tidak serta-merta ketika anak melakukan kesalahan yang dianggapnya salah tanpa ada kesepakatan sebelumnya, kemudian kita menjudge itu salah dan memberikan hukuman secara langsung pada saat itu yang tidak didasarkan pada kesepakatan sebelumnya. Oke. Mari kita berlatih hukuman atau konsekuensi. Yang pertama adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke, nanti di ini ada hukuman, ada konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, ada konsekuensi, ada hukuman. Terus lagi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, pilihan cuma 2 Pak. Konsekuensi atau hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, hukuman. Kita bahas satu-satu. Oke. Nah, ini adalah jawabannya. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman. Nah, hukuman itu biasanya karena dia dilaksanakan secara spontan, artinya sanksinya itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang telah dibuat gitu. Karena kan ini terlambat ke sekolah, tetapi disuruh lari tidak ada hubungannya dengan hal tersebut, sehingga ini termasuknya hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, ini termasuk konsekuensi karena memang itu adalah penyelesaian dari permasalahan yang telah dia buat sendiri. Kemudian murid diminta untuk push up dengan tidak menggunakan masker, juga tidak ada hubungannya sehingga masuknya ke dalam hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini juga sama penyelesaian masalah yang telah dia buat. Kemudian berjemur di lapang karena mengobrol dengan teman, juga hukuman. Nah, di sini juga murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, ini termasuknya juga hukuman. Karena menurut kalau teorinya di sininya, menurut teori di sini bahwa itu tidak ada hubungannya antara bertelanjang kaki, diminta bertelanjang kaki kalau tidak menggunakan itu tidak menggunakan sepatu bertelanjang kaki dengan sepatu warna hitam, itu tidak ada hubungannya. Kemudian berdiri di depan kelas dengan tidak bisa menjawab pertanyaan juga sama, termasuk juga hukuman, bukan konsekuensi. Seperti kalau misalkan di kelas juga ketika ada anak yang tidak, kalau saya pribadi kalau misalnya ada anak yang tidak mengerjakan tugas, maka nanti biasanya anak tetap di dalam kelas mengikuti pembelajaran. Setelah itu baru diberi kesempatan untuk mengerjakan soal tersebut. Artinya hukumannya juga, sanksinya juga masih ada hubungannya dengan tugas yang telah diberikan. Jadi bukan ada anak, misalkan ada anak yang tidak mengerjakan tugas kemudian disuruh di luar tidak mengikuti pelajaran, maka itu rugi dua-duanya sebetulnya kalau menurut saya. Bagi saya pribadi dan bagi gurunya juga gitu. Kalau bagi gurunya maupun bagi siswanya. Kalau bagi siswanya kan tidak mendapatkan pelajaran yang memang sudah jelas salah, kemudian diberi hukuman yang membuat anak yang menyebabkan tidak suka lagi dengan pelajarannya.
Bagi kita juga, ya pada akhirnya juga siswa tidak akan menguasai materinya. Kita juga itu akan menjadi beban buat kita sebagai guru dalam memperoleh dari hasil pembelajaran tersebut. Nah, kemudian yang kelima itu terkait dengan restitusi atau posisi kontrol guru. Di sini ada lima jenis posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Itu adalah 5 posisi kontrol guru yang bisa diterapkan di sekolah terhadap siswanya, terhadap muridnya. Nah, di sini tabelnya agak kecil-kecil, tapi sebetulnya pada dasarnya gini, posisi kontrol guru itu tadi dikatakan bahwa identitas gagal itu adalah kontrol dari luar, kemudian identitas berhasil dan sukses, tapi itu kontrol dari luar juga, identitas berhasil atau sukses kontrol dari diri. Nah, itu yang terakhir adalah restitusi sebetulnya. Nah, yang pertama adalah motivasi. Di sini kemudian di situ ada 5 posisi: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian motivasi bagi siswanya adalah melakukan sesuatunya itu adalah untuk penghukum dan membuat merasa bersalah, maka siswa anak itu akan menghindari hukuman. Kemudian kalau untuk posisi sebagai teman dan pemantau, kontrol gurunya sebagai teman dan pemantau, jadi siswa itu akan pada imbasnya adalah mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kemudian yang terakhir adalah identitas sebagai kontrol sebagai guru, sebagai manajer, itu menghargai diri sendiri. Jadi pada akhirnya tujuan akhirnya adalah siswa bisa menghargai diri sendiri. Nah, kalau misalkan kita bahas satu-satu terkait dengan penghukum, seperti apa sih kalau misalkan kita posisi kontrol sebagai penghukum? Kalau misalkan gurunya nanti akan berbuatnya, kalau dalam perbuatan gurunya sebagai penghukum di sini menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk tindakan selaku kontrol guru, selaku penghukum. Tapi kalau misalkan dalam bentuk kata-katanya, verbalnya, misalkan gini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu termasuk juga penghukum. Kemudian hasilnya gimana? Maka hasilnya adalah siswanya akan memberontak, menyalahkan orang lain. Kemudian karena memang takut, pasti ujungnya adalah berbohong. Gitu. Nah, selanjutnya adalah kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kalau guru selaku kontrol gurunya sebagai penghukum, maka menganggap bahwa guru tersebut itu dalam tanda kutip itu tidak berkualitas, gitu. Jadi itu sangat dijauhi dan sangat dianggapnya sebagai guru yang buruk. Gitu. Nah, selanjutnya adalah muridnya akan berkata seperti apa kalau misalkan gurunya penghukum, maka paling juga biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi karena memang udah terbiasa marah-marah. Dampaknya pada murid adalah mengulangi kesalahan lagi karena memang udah biasa, dimarahin udah biasa kok, gitu. Dimarahin bapak ini juga udah biasa, ibu ini juga udah biasa. Yang kedua itu adalah membuat merasa bersalah. Nah, yang kedua ini agak lebih baik dibanding penghukum. Nah, kalau perbuatan guru seperti apa? Misalkan berceramah, mengatakan seharusnya gini, atau misalkan di kelas bapak kecewa, kalau bapak kecewa harusnya ketika jam pelajaran kosong kalian harusnya belajar mandiri, nah gitu. Itu adalah membuat rasa bersalah. Jadi ibu kecewa, bapak kecewa, pasti menggunakan kalimat itu. Kemudian kalau perkataannya kamu sudah tahu ibu lelah sekali dan mengatakannya ibu stres, nah itu juga termasuk juga dalam bentuk verbalnya untuk kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Hasilnya gimana? Hasilnya adalah siswa bakal menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ya, tetap saja bahwa apa yang kita katakan juga tidak masuk ke anaknya. Kemudian kaitannya dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi tetap menganggap bahwa guru itu guru yang baik, gitu. Walaupun apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan juga tidak terlalu berpengaruh terhadap dirinya. Kemudian murid berkata, maafkan saya karena memang karena memang si guru itu menyampaikan ibu kecewa dan seterusnya, seolah-olah
Ya intinya, tapi seperti itulah membuat merasa bersalah. Jadi gurunya diposisikan membuat merasa bersalah, ya jawabannya pasti maafkan saya gitu. Tapi dampaknya pada anak itu adalah merasa murid akan merasa rendah diri pada ujungnya, karena memang oh berarti saya itu telah melakukan kesalahan gitu. Karena melakukan kesalahan berarti ibu guru itu akan jadi gini, akan jadi gitu, dimarahin oleh kepala sekolah gara-gara saya gitu. Maka akhirnya adalah merasa rendah diri untuk siswa tersebut. Yang ketiga adalah teman. Kalau sebagai posisi kontra sebagai guru adalah teman, guru berbuatnya adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau berkata, ayo lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat ibu tidak pernah bantu, ibu pernah bantu, dan seterusnya gitu. Jadi seolah-olah ke temannya saja, tapi jadi masalahnya adalah hasilnya dia akan ketergantungan siswanya. Jadi kalau misalkan kalau ada suatu masalah pasti ke ibu lagi, ada masalah ke ibu lagi gitu. Tidak bisa menyelesaikan masalah secara mandiri. Kaitannya dengan dunia berkualitas juga meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas gitu. Jadi karena memang sangat tergantung, ya itu akan menjadi sangat penting. Artinya ketika guru tidak ada, maka siswa tersebut tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Kemudian dampaknya murid adalah lemah, tidak mandiri dan tergantung. Tadi karena memang imbasnya adalah hasilnya ketergantungan, ya pasti akan lemah karena selalu butuh orang lain. Selanjutnya adalah pemantau. Yang keempat, pemantau itu adalah menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Jadi kalau misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan, kemudian ditanya apa peraturannya, konsekuensinya apa? Misalkan harus ini pak, ya udah laksanakan gitu. Nah itu adalah sebagai pemantau, karena posisi pemantau itu biasanya mengacunya pada yang tadi, konsekuensinya, peraturan dan konsekuensinya. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi, itu hasilnya. Ya kalau ada pengawasan ya menyesuaikan diri gitu. Kayak misalkan misalkan sepatu tidak boleh menggunakan yang putih. Kalau misalkan ada razia, ya tinggal pakai gitu. Kalau misalkan lagi nyantai-nyantai, tidak ada razia, tidak ada apapun, tidak ada teguran apapun, berubah jadi putih lagi gitu. Nah itu sebagai pemantau. Jadi memang yang posisi sebagai pemantau itu harus benar-benar intens dalam pengawasan terhadap peraturan yang ada. Selanjutnya adalah manajer. Nah ini adalah yang terakhir yang dianggap menurut yang saya dapatkan bahwa manajer ini adalah posisi kontrol yang paling baik. Nah, guru berbuat apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti akan dijelaskan pertanyaan seperti apa. Kemudian berkatanya apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya adalah penguatan terhadap pribadinya. Kemudian kaitannya adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas. Muridnya bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi itu solusinya muncul dari dalam diri sendiri. Kemudian dampak bagi muridnya adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Kalau misalkan Bapak Ibu bisa perhatikan, manajer itu seolah-olah posisi manajer itu seolah-olah posisi yang paling sempurna. Tapi kalau dibaca sih terlihat mudah, tapi kalau dilaksanakan akan sangat sulit sekali sebetulnya. Gitu. Posisi kontrol guru. Jadi ini adalah pernyataan, kemudian siapa yang mengatakannya? Ini contohnya misalkan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu dikatakan oleh posisi kontrol guru sebagai membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti itu penghukum. Itu ada kata kunci di situ. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu posisi sebagai teman. Apa yang kamu mau? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Itu sesuai dengan kesepakatan sebetulnya di awalnya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu adalah posisi sebagai manajer. Jadi hanya memanage saja. Jadi tetap saja solusinya muncul dari diri anak tersebut, gitu, dengan beberapa pengarahan. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu juga tipe yang mengatakan adalah tipe penghukum. Gitu. Nah ini ada suatu kasus biar lebih jelas. Jadi kalau misalkan di kasus ini adalah
biar lebih jelas sebetulnya posisi kontrol itu seperti apa, kita posisinya ada di mana. Misalnya gini, pada hari Senin Pak Alpi tidak masuk sekolah. Pak Alpi merupakan guru matematika. Saat itu Ibu Rina menggantikan Pak Alpi. Ibu Rina baru satu tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja bu. Mereka tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, kalau misalkan lihat dari kasus ini, termasuk ke dalam posisi kontrol yang mana? Bu Rina. Teman atau yang lain? Di sini ada kata-katanya gini. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Itu termasuknya ke dalam pembuat rasa bersalah. Jadi memang ya, jadi seolah kalau misalkan kalian murid yang tidak melakukan sesuatu, maka tidak melakukan itu, maka saya yang akan kena masalahnya gitu. Jadi itu termasuk ke dalam pembuat rasa bersalah. Sedikit lagi Bapak Ibu, enggak masih banyak, masih 10 slide lagi. Yang keenam, keyakinan kelas. Nah ini sesuatu hal yang baru bagi saya juga. Biasanya kalau misalkan yang kita dapatkan itu adalah bukan keyakinan kelas, tapi peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, jadi nanti akan terlihat perbedaannya antara keyakinan dengan peraturan. Nah, jadi perbedaannya apa keyakinan dan peraturan? Kalau misalkan peraturan itu adalah peraturan itu dibuatnya secara sepihak, yang dilakukan oleh guru, kemudian disampaikan ke siswa untuk ditaati. Itu peraturan. Kalau misalnya keyakinan itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama agar pembelajaran itu jauh lebih baik. Tetapi kalau misalkan keyakinan itu menggunakannya kata-katanya itu secara universal. Prosesnya gimana kalau misalkan membentuk terkait dengan keyakinan kelas? Jadi awalnya itu adalah kita membuat suatu peraturan kelas. Tetap aja pada awalnya peraturan kelas dulu yang dibuatnya. Setelah peraturan di kelas, misalkan tidak boleh siswa hadir tepat waktu dan seterusnya, itu peraturan kelas. Kemudian diubah ke dalam bentuk keyakinan kelas. Kalimat keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas itu akan tercipta lingkungan yang positif secara keseluruhan, pada akhirnya adalah menciptakan budaya yang positif. Nah, ini adalah perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi kalau misalnya peraturan kelas kan misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu nilai kebajikan yang ditujunya apa? Tanggung jawab. Kalau misalkan dibuat dalam bentuk kalimat keyakinan kelas, misalkan gini, siswa harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jadi kalimatnya gitu di keyakinan kelas. Jadi masih secara umum gitu. Jadi tentu saja dengan kalimat itu pada akhirnya di dalamnya ada peraturan-peraturan kelas, yaitu misalkan selalu kembalikan buku
buku ke tempatnya, kemudian datang tepat waktu juga gitu dan seterusnya. Jadi memang bahasanya kayak kelas akan seperti itu, menghormati orang lain dan diri sendiri misalnya gitu. Kayak itu tuh misalkan kita punya dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi siswa harus menghormati orang lain dan diri sendiri gitu. Dan seterusnya. Jadi ada kalimat yang lebih setelah itu. Nah, terkait dengan pembentukan keyakinan kelas itu adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi tadi dikatakan siswa memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan misalkan gitu. Itu adalah bentuk keyakinan kelas, itu lebih abstrak. Padahal di dalamnya adalah terdapat ada terdapat peraturannya. Kemudian keyakinan kelas berupa penguatan universal, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam penguatan keyakinan lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa? Ini adalah salah satu materi yang Bapak Ibu dapatkan di program Guru Penggerak Jawa Barat. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses mencipta kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi. Lebih kuat melalui restitusi murid dapat. Yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, serta memulihkan dirinya serta berbuat salah setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dalam kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga adalah memberikan penawaran bukan paksaan. Ini masih abstrak penjelasannya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses untuk menyelesaikan suatu permasalahan, kemudian berdasarkan 3 tahapan, makanya disebut segitiga restitusi dan saling berhubungan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu adalah mengubah identitas yang gagal menjadi yang berhasil. Contohnya gini, misalkan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Atau misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu termasuk juga masuknya ke dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Bentuk kalimatnya adalah misalnya kamu tentu punya alasan melakukan kesalahan, melakukan itu. Jadi di sini validasi ini adalah mencari motivasi siswa dalam melakukan kesalahan tersebut. Jadi mencari tahu masalahnya apa, karena apa gitu, pasti ada motivasinya. Kalau tadi dikatakan bahwa motivasinya selalu dilakukan berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar dari anak tersebut. Nah, setelah tahu motivasinya apa, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati, jadi dikembalikan lagi ke nilai keyakinan kelasnya. Jadi apakah melanggar? Kalau melanggar yang mana? Kalau misalnya sudah melanggar yang mana, berarti kamu harus seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi itu semuanya pure dari anak-anak dan murid solusinya. Gitu. Kita hanya sebagai pengarah saja. Ya. Nah, tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah yang tadi menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, itu kalimatnya. Sebetulnya ada lanjutannya. Kalau misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa, saya juga tidak setuju, kurang setuju. Karena berbuat salah itu ya apa-apa gitu. Kalau misalkan, tapi kalau ada kata-kata ini tidak apa-apa kalau misalkan kita semua pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, itu juga itu baru dibolehkan gitu. Tapi kalau berbuat salah itu tidak apa-apa, itu harus ada kalimat lanjutannya yang memang tidak
tidak menyatakan bahwa itu adalah tindakan yang benar. Terus juga kita bisa menyelesaikan masalah ini, atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, atau tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu adalah kalimat yang digunakan untuk menstabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi dicari alasannya. Kemudian kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi itu adalah validasi. Jadi pada dasarnya kita mencari tahu alasannya, motivasinya dari kesalahan tersebut. Kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Itu sebelumnya memang sudah dibicarakan terkait dengan keyakinannya. Kemudian apa nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa sih? Ya. Nah, itu adalah proses dari segitiga institusi. Sebetulnya ada tahapan lagi setelah ini, yaitu membantu siswa untuk mencari solusi dari segala permasalahan yang telah dilakukan sehingga permasalahan itu dapat diselesaikan. Sehingga maka dikatakan bahwa dengan segitiga institusi itu si anak itu diberikan pelajaran pengalaman untuk menyelesaikan permasalahan secara mandiri, secara sendiri, sehingga itu akan menjadi dasar fondasi buat dia menyelesaikan permasalahan yang akan datang. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan aksi nyata diseminasi budaya positif. Memang cukup panjang. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Saya tutup. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 60 menit, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, perkenalkan nama Bapak dan Adik tadi. Bapak adalah wali kelas kalian yang ditugaskan tahun ajaran ini. Bapak menjadi wali kelas kalian di kelas 15. Nah, seperti biasa, kebetulan Bapak mengajar matematika wajib di kelas ini, di kelas 11 sampai 10.6. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di SMA 2 itu selalu di awal setiap mata pelajaran itu selalu membuat sebuah kesepakatan. Nah, kalau misalkan pada zaman dahulu yang awal-awal itu biasanya menggunakannya peraturan kelas, sekarang kita menggunakannya dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah bahasa lainnya dari kesepakatan kelas sebetulnya. Nah, apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Kalau peraturan itu adalah bukan kesepakatan ya. Peraturan itu adalah tata tertib yang dibuat oleh gurunya secara sepihak. Jadi gurunya yang bikin, kemudian disampaikan ke kalian untuk ditaati. Kalau misalkan keyakinan kelas itu adalah peraturan atau tata tertib yang dibuat secara bersama-sama antara guru dengan siswanya. Jadi nanti kalian akan diberikan sebuah sticky note untuk dituliskan. Nanti kalian tuliskan harapan kalian, tata tertibnya ingin seperti apa agar pembelajaran di kelas lebih nyaman, lebih menyenangkan, sesuai dengan yang kalian harapkan. Nanti akan dikumpulkan di depan, kita analisis, kita buat kumpulkan berdasarkan yang samanya. Nanti akan kita buat sebuah kegiatan kelasnya. Bisa dipahami? Nah, sekarang Bapak mau bagiin sticky note-nya. Kemudian silakan kalian cukup tuliskan satu keinginan kalian, harapan kalian terkait dengan tata tertib dalam pembelajaran matematika. Minta kamu satu orang satu aja. Sisanya biarin di belakang aja, ke belakangin aja, biarin aja. Oke, udah. Sisanya simpan di belakang aja, sticky note-nya.
misalkan kalian sudah pegang sticky note-nya, silakan kalian tulis satu aja harapan dari tata tertib yang akan diberlakukan di kelas ini dalam pembelajaran matematika. Terserah kalian mau tulis apa. Bebas, gimana maunya aja. Ya udah selesai, silakan ditempelkan di depan. Di sini, yang di harapan. Kamu udah cukup sini aja nggak? Bawa minta tolong ke KM dan wakil KM sini untuk bisa mengelompokkan yang ini. Dari konten ini lantai ini data cepat waktu ini masuknya dari data cepat waktu lagi. Terus ya kayak gitu, bareng-bareng aja. Nanti yang ini dan ini breaking berarti kan kayak bulan tertibnya masa ini nyaman serius. Ini ada breaking juga. Ini kenyamanan. Dan ini masih apa itu? Bisa saling membantu. Bikin aja buat makan. Lebih kompak makan. Makan di es krim di situ ya. Oke, terus apa lagi? Buat makan lagi nih. Kalau menggunakan tugas tepat waktunya enggak? Ya nggak apa sini. Nanti pakai waktu. Semuanya bisa. Apa tadi? Jadi itu apa? Nih, kompak. Pengulangan nilainya dilakukan ya. Nanti dinyaman aja.
Menyelesaikan menjelaskan materi dengan jelas. Kembalikan. Sampai mana ini? Apa ini? Baik. Ya, makasih. Mau minta tolong ke sekretaris sini buat tulisin. Jadi gini, ini udah dikelompokkan, yang miliknya aja. Nah, di keyakinan kelas itu kita tidak menggunakan kata-kata instruksi. Jadi beda. Kalau misalkan gini, dilarang, misalkan bila kalau peraturan kan misalkan dilarang datang terlambat, misalkan gitu. Itu termasuknya ke peraturan. Tapi kalau misalkan keyakinan itu menggunakan kalimatnya dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan. Kayak gimana misalkan nih, kayak gini. Misalkan nih, datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi kalau misalkan nilai kebajikannya apa? Berarti siswa bisa menghargai waktu. Nah gitu. Itu maksudnya kayak yang pertama keyakinan kelas adalah siswa kemudian bisa menghargai waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ini udah selesai. Kalau misalkan tidak ada yang mencontek saat ulangan, kemudian ketika ulangan dan nilainya di bawah KKM diharapkan dilakukan remedial sampai nilai standar walaupun beberapa kali remedial. Itu masuknya kemana ya? Ngerti nggak nih kebajikan? Kayak gini misalkan kita diwajibkan pengendara diwajibkan menggunakan helm, misalkan gitu. Itu adalah peraturan, tapi keyakinannya apa? Berarti kita bisa menjaga keselamatan diri, misalkan gitu. Nah itu kalimatnya. Kalau misalkan yang ini tidak ada yang mencontek saat ulangan, kemudian ketika ulangan nilainya di bawah KKM diharapkan dilakukan remedial sampai selesai, sampai tuntas. Kira-kira apa? Oke, berarti siswa apa ini? Kalimatnya berarti siswa bisa, bukan bisa ya? Apa ya? Siswa mampu bersikap jujur. Oke. Nah, ini selesai. Satu ini, kedua udah ini. Nah, kemudian ada ice breaking, kemudian kelas yang tertib, nyaman dan seru. Ada ice breaking juga, tidak mengural saat guru menerangkan materi. Kemudian diadakan ice breaking juga. Kemudian pembelajaran lebih seru. Di sini apa ini? Harap tata tertib di kelas bisa kondusif dan aman. Kemudian pembelajaran matematika di kelas lebih seru dan asik. Semuanya bisa mengerjakan matematika. Berarti apa ya? Apa coba? Berarti siswa mampu menjaga ketertiban kelas dan kenyamanan kelas. Gitu aja masukkan. Kalau misalkan seru, masuk nyaman nggak? Masuk ya. Oke. Siswa mampu menjaga
ketertiban, dan kenyamanan kelas. Kemudian yang keempat, boleh sambil ngemil saat belajar, boleh makan biar jangan ngantuk, boleh makan saat jam pelajaran, pengen sambil makan makanan ringan, boleh makan permen biar gak ngantuk, pengen dikasih makanan ya sekali-kali gak apa-apa lah, tapi tiap jam pelajaran ya masa sih gitu. Diizinkan untuk minum saat jam pelajaran berlangsung, udah ingin ada game katanya. Maksudnya kemana ini? Apa? Masuk kenyamanan nggak itu? Masuk, oke, berarti udah selesai. Yang ini lagi. Jika ada yang kesulitan dalam pembelajaran, bisa saling membantu. Guru dapat menjelaskan materi lebih jelas. Kemudian, jika ada tugas kelompok dan salah satu anggotanya tidak membantu, maka tidak diberi nilai. Harapannya agar semua murid bertanggung jawab. Jadi apa itu? Maksudnya, siswa bisa bersikap apa ya? Siswa bisa apa ya? Bisa bersikap, bukan bersikap ya. Siswa bisa bekerja sama dan bertanggung jawab. Oke. Terakhir, sini belajar dengan santai, tidak terburu-buru agar materi bisa dipahami. Belajar dengan santai, kemudian semua bisa mentaati peraturan. Semua siswa dapat di kelas ini tertib sampai saat pembelajaran dimulai. Belajarnya santai banget tapi serius. Keaktifan di dalam kelas saat sesi tanya jawab bersama guru dan kekompakan. Ini masih sama. Berarti masuknya kemana? Ini masih belajar dengan santai, tidak terburu-buru, berarti udah masuk ke kenyamanan. Cuman ada satu lagi di sini yang belum terakomodir. Katanya gini, keaktifan di dalam kelas saat sesi tanya jawab. Berarti apa? Siswa aktif dalam pembelajaran. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang telah kita susun, ada 5 poin berdasarkan harapan dari kalian. Nah, dari sini ini menggunakan kata-kata dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan, artinya ini bersifat umum. Tapi dari sini ini bisa ternyata di dalamnya satu pernyataan aja, itu satu keyakinan kelas saja itu cukup luas. Jadi mencakup beberapa dari peraturan. Ya, ini adalah keyakinan kelas. Jadi mulai sekarang kita berlakukan keyakinan kelasnya. Kemudian jangan lupa bahwa di dalam keyakinan kelas itu terdapat peraturan-peraturan yang telah kita sepakati, sehingga semoga aja apa yang kita inginkan, apa yang kita yakini kelas yang kondusif itu bisa tercapai. Oke? Bisa dipahami? Baiklah, setelah ini kita masuk ke jam pelajaran. Barangkali ini keyakinan kelas yang telah kita buat, telah kita susun, semoga bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, baik itu dilaksanakan oleh Bapak pribadi maupun dengan kalian. Terima kasih. Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.